Wiggy, wiggy, oh, wiggy, oh, wiggy, oh. Hold up, wiggy, oh, wiggy, oh, Cause that wiggy, oh, bitch go wiggy, pew when I shoot, it's on mute. That bitch go pew when I shoot, it's on mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdi Abdullah. Terakhir. Saya Muhammad Saya Rafi Habibie. Muhammad Rafi Habibie. Saya Emre Hetat. Saya Maulana. Dan saya Ridho. Nama saya Hafiz Ansyari Askonen. Kali ini kami akan membahas bab 9, yaitu tentang ijtihad. Wawasan keislaman yang pertama yaitu pengertian ijtihad, yang kedua urgensi dan kedudukan ijtihad, yang ketiga ada syarat-syarat mustahid, yang keempat masalah-masalah ijtihadiyah, yang kelima penyebab terjadinya perbedaan ijtihad, yang keenam bentuk-bentuk ijtihad. Pertama-tama pengertian ijtihad. Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Oleh karena itu, ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan di dalam suatu pekerjaan, sehingga secara terminologis beristihad berarti mencurahkan segenap kemampuan untuk mencari syariat melalui metode tertentu. Nomor 2 yaitu urgensi dan kedudukan ijtihad. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Urgensi ijtihad: 1. Wajib ain, 2. Wajib kifayah, 3. Sunnah. Kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad adalah dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenal hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli fikih. Syarat-syarat mujtahidin. 3 kok? Ya. 3. Syarat-syarat mujtahid. Syarat mujtahid, orang yang melakukan ijtihad itu disebut mujtahid, dan tidak semua orang bisa melakukan ijtihad, akan tetapi harus memenuhi beberapa syarat. 1. Syarat diantaranya balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalarnya. 2. Syarat pokok diantaranya mengikuti ilmu dirayah hadis, mengetahui hadis yang masih nasikh dan mansukh, mengetahui maksud hukum. 3. Syarat penting diantaranya mengetahui mengenal manusia dan kehidupan sebenarnya.
Sudah pada ini. Masalah yang sudah ditetapkan hukum dengan dalil-dalil yang pasti, baik melalui dalil nakli maupun akli. Hukum qat'iyah sudah pasti keberlakuannya sepanjang masa, sehingga tidak mungkin adanya perubahan dan modifikasi, serta tidak ada peluang menistibahkan hukum bagi para mujtahid. Dua, masalah-masalah yang diijmakan oleh ulama mujtahidin dari suatu masa, demikian pula lapangan hukum yang bersifat ta'budi atau khairu ma'qulil makna, dalam kurung akal manusia tidak akan mampu mencapainya, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujtahidat. Ketiga, masalah zaniyah terbagi menjadi dua, yaitu aspek amaliyah yang dijani, dan pembagian tersebut bagi disimpulkan bagi wilayah ijtihad sebatas pada masalah hukum ditunjukkan oleh dalil jani, kemudian dikenal dengan istilah masalah fikih, dan masalah hukumnya sama sekali tidak disinggung oleh Al-Quran, sunnah maupun ijma. Sudahkah? Lima siapa? Enggak. Penyebab terjadinya sedikitnya penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Satu, berbeda tanggapan terhadap hadis. Dua, berbeda tanggapan tentang ta'arud, pertentangan suaranya kan ada bener. Penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Satu, berbeda tanggapan terhadap hadis. Dua, berbeda tanggapan tentang ta'arud, pertentangan antara dalil dan tarjih, menguatkan satu dalil atas dalil lainnya. Tiga, perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Empat, perbedaan dalam memahami nas dan metode pengambilan hukum yang dikarenakan sosiokultural dan geografisnya. Enam siapa lagi namanya? Sini aja. Bentuk-bentuk istihad. Bentuk-bentuk istihad, istihad al-qiyas, istihad al-salahah mursalah, istihad al-um, istihad al-isma, al-qiyas, istihad al-salahah mursalah, mana aja? Enggak lah. Yang bentuk-bentuk ini kan penjelasannya. Oh, saya ingat. Ijma adalah kesepakatan mujahid tentang hukum syara dari suatu peristiwa setelah Rasul wafat. Sebagai contoh adalah setelah Rasul meninggal, perlukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut dengan khalifah. Kias. Kias mana? Kias adalah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasarnya nasnya, dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat atau sifat di antara kejadian atau peristiwa itu. Contohnya ketika dikiaskan dengan meminum khamar. Masalah mursalah.
Maslahah musalah adalah suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Contoh kemaslahatan yang karena para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah pertanian, memungut pajak. Urf menurut bahasa berarti kebiasaan. Sedangkan menurut istilah suatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi di sini adalah kebiasaan yang tidak dilarang. Contoh, saling pengertian manusia terhadap jual beli dengan cara saling memberikan tanpa adanya fikot lafziyah. Dah. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.